Perkenalkan, saya Satya Ardifa Berliana Ananta dengan NIM 4132311055. Kenalkan, nama saya Intan Zara Sabania dengan NIM 4132311078. Perkenalkan, nama saya Maeswari Hasna dengan NIM 4132311081. Saya Yuda Trihidayat dengan NIM 4132311003. Saya Syafika Lagia dengan NIM 4132311145. Radiasi adalah proses di mana energi dipancarkan atau disebarkan dalam bentuk gelombang atau partikel. Radiasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti radiasi elektromagnetik, yaitu sinar X dan sinar gamma, serta partikel subatom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Jenis-jenis radiasi ini memiliki interaksi dan karakteristik yang berbeda dengan materi. Radiasi pengion adalah radiasi yang memiliki energi cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul sehingga dapat menghasilkan ion. Contoh dari radiasi pengion adalah sinar X dan sinar gamma. Di sisi lain, radiasi non-pengion tidak memiliki energi cukup, namun tetap memiliki efek biologis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interaksi radiasi dengan janin, di mana interaksi radiasi sendiri adalah proses di mana radiasi yang dapat berupa partikel bermuatan seperti alfa, beta, dan neutron, ataupun gelombang elektromagnetik seperti sinar X dan sinar gamma ini berinteraksi dengan materi, di mana interaksi awal radiasi pengion dengan suatu bahan itu terjadi pada tingkat elektron dalam 10 detik pertama setelah paparan. Perubahan ini tuh mengakibatkan modifikasi molekul biologis dalam hitungan detik hingga jam berikutnya. Interaksi radiasi pada janin sendiri bersifat random dan indiskriminasi, sehingga ketika janin terpapar radiasi, tingkat responnya yang berbeda akan dijumpai antara sistem organ bergantung pada tingkat perkembangan pada saat terpapar radiasi. Perkembangan janin sendiri dalam kandungan tuh dapat dibagi atas 3 tahap. Yang pertama ada tahap preimplantasi, yang kedua ada tahap organogenesis, dan yang ketiga ada tahap fetus. Tahap preimplantasi atau implantasi ini sendiri dimulai sejak proses pembuahan sampai menempelnya zigot pada dinding rahim yang terjadi sampai umur kehamilan 2 minggu. Kemudian tahap kedua adalah organogenesis pada masa kehamilan 2 sampai 7 minggu, dan tahap ketiga fetus pada usia kehamilan 8 sampai 40 minggu. Interaksi radiasi dengan janin selama tahap preimplantasi itu dapat menyebabkan efek kematian prenatal. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan kenyataan bahwa embrio kan tersusun dari sejumlah sel kecil, sehingga kehilangan sel tersebut dapat menyebabkan kematian meskipun hanya sebuah sel. Kemudian selanjutnya pada tahap organogenesis ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf pusat manusia, di mana hal ini tuh dapat terjadi pertama kali pada tahap ini, pada tahap organogenesis sekitar 8 minggu kehamilan dan terus sampai periode fetus. Kemudian yang terakhir ada interaksi radiasi pada tahap fetus, di mana hal ini dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan secara permanen, retardasi mental, dan risiko terjadinya leukemia pada masa anak-anak. Tahap fetus ini merupakan tahap paling sensitif terhadap efek karsinogenik jika dibandingkan dengan tahap prenatal lainnya. Pemeriksaan radiodiagnostik atau pemberian dosis radiasi pada masa kehamilan dapat memberikan efek negatif serta efek biologis pada janin. Pada usia 0-2 minggu merupakan masa di mana janin masih sangat tahan terhadap efek negatif dari radiasi. Namun, tetap sangat sensitif pada dosis di atas 5 radian atau 50 milisievert karena dapat mengakibatkan keguguran. Pada usia 3-8 minggu merupakan masa pertumbuhan awal dari embrio. Paparan radiasi tidak akan mengakibatkan cacat lahir atau hambatan pertumbuhan, kecuali pada paparan yang jauh dari 20 radian atau 200 milisievert. Pada usia 8-15 minggu, sistem syaraf pusat pada janin sudah sangat sensitif terhadap radiasi. Namun tetap pada dosis yang tinggi dan dosis yang melebihi 10 rem dapat mengakibatkan penurunan IQ. Pada dosis kisaran 100 rem dapat mengakibatkan keterbelakangan mental yang parah serta mikrosefali. Malformasi memiliki ambang dosis sekitar 20 rem atau lebih tinggi dan biasanya
berhubungan langsung dengan sistem syaraf pusat. Pada usia 16 minggu, janin sudah berkembang dengan sempurna dan lebih tahan terhadap efek buruk dari radiasi. Efek radiasi pada janin dalam kandungan sangat bergantung pada umur kehamilan pada saat terpapar radiasi, dosis, dan juga laju dosis yang diterima oleh ibu hamil. Perkembangan janin dalam kehamilan terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu preimplantasi dan implantasi yang dimulai sejak tahap pembuahan sampai menempelnya zigot pada dinding rahim yang terjadi pada umur 2 minggu kehamilan. Pada tahapan ini, dosis ambang yang dapat menimbulkan efek pada janin adalah 0,05 Gray dan dapat mengakibatkan kematian pada janin. Tahap yang kedua yaitu organogenesis pada umur kehamilan 2-7 minggu. Pada tahap ini, ambang batas radiasi yang dapat menimbulkan efek pada janin sama seperti tahap sebelumnya yaitu 0,05 Gray dan dapat menyebabkan malformasi organ dan kematian neonatal. Kemudian tahap yang ketiga yaitu fetus pada umur kehamilan 8-40 minggu. Pada tahap ini, ambang batas radiasi yang dapat menimbulkan efek pada janin terbagi menjadi 3. Pada minggu 8-40, ambang batas radiasinya 0,05 Gray dan dapat mengakibatkan retardasi mental serta kanker pada masa anak-anak. Pada minggu 8-15, ambang batas radiasinya 0,1 Gray dan pada minggu 8-25, ambang batasnya 0,4-0,6 Gray. Pemberian dosis radiasi pada minggu-minggu tersebut dapat mengakibatkan penurunan IQ pada janin. Upaya pencegahan untuk mengurangi efek radiasi terhadap janin. Yang pertama adalah konsultasi medis dan informasi awal. Ibu hamil harus memberitahu kepada petugas medis tentang kehamilannya sebelum menjalani prosedur yang melibatkan radiasi. Hal ini berguna agar dokter mengambil langkah yang tepat untuk melakukan pencegahan melindungi janin dari paparan radiasi yang berlebih. Lalu yang kedua adalah penggunaan pelindung diri. Penggunaan pelindung diri seperti apron pada bagian perut dan tiroid sangat penting selama prosedur radiologi. Apron membantu mengurangi radiasi langsung kepada janin. Lalu yang ketiga adalah pengurangan dosis radiasi. Pemilihan prosedur radiologi berbasis dosis rendah dapat membantu mengurangi paparan radiasi yang diterima oleh ibu hamil. Selain itu, diperlukan pengaturan alat pemeriksaan untuk menggunakan dosis seminimal mungkin. Yang keempat adalah pertimbangan alternatif non-radiasi. Penggunaan prosedur radiologi seperti USG atau MRI dianggap sangat aman selama masa kehamilan. Lalu yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi dosis. Memantau serta mengevaluasi dosis yang diterima oleh ibu hamil selama prosedur radiologi untuk memastikan bahwa dosis yang diterima masih dalam batas aman. Studi kasusnya yaitu tentang seorang wanita hamil dengan usia janin 20 minggu yang mengalami sakit perut parah dan memutuskan untuk melakukan ronsen perut untuk mengetahui penyebabnya. Setelah hasil ronsen diterima, ternyata terdapat batu ginjal yang menyebabkan rasa sakit tersebut. Selanjutnya, dokter memberikan resep obat pereda nyeri untuk meredakan gejalanya. Namun, seorang wanita hamil tersebut tidak menceritakan kepada dokter tentang kondisi kehamilannya. Nah, pada usia janin 20 minggu, janin sudah mengalami pengembangan dan tahan terhadap dampak radiasi. Namun penting bagi seorang wanita hamil untuk memberitahu kepada dokter tentang kondisi kehamilannya sebelum melakukan tes kesehatan apapun yang melibatkan radiasi. Artinya, dokter dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan paparan radiasi terhadap janin tersebut. Kemudian wanita hamil juga harus mewaspadai risiko paparan radiasi dan mengambil tindakan untuk meminimalkan paparan radiasi tersebut. Wanita hamil juga bisa menjaga kesehatan janinnya dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dokter dan mengikuti panduan pencegahan dari dokter tersebut.